Shalom. Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita satukan hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Bapa, ini setiap kami, urapi kami Tuhan. Engkau yang tahu kerinduan hati kami. Kami akan dan percaya Bapa, Engkau akan mengisi hati kami dengan kasih-Mu, memenuhi hati kami dengan roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hati kami terbuka bagi-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Yesus, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur kami kepadamu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Bisa beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari saya ajak semuanya berdiri. Kita mau naikkan pujian. Kau gunung batuku, hanya Dia kota benteng dalam hidup kita. Kota bentengku tak akan ku ragu, Kau menjamin hidupku.
Terima kasih Tuhan. Percaya bahwa masa lalu kita sudah dibasuh oleh darah Yesus. Amin. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya, tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya, tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Mari semua jemaat katakan, sekali lagi, ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian. Saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan baik buat kami. Saya tidak menyangka kalau hari ini saya bisa beribadah kembali, berjumpa dengan saudara kekasih.
karena beberapa waktu yang lalu satu keluarga saya kena COVID-19. Saya, suami dan anak. Penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sungguh luar biasa. Tuhan begitu menjamah kami. Tuhan memberikan sesuatu yang kami butuhkan. Saya dan suami keadaan lebih mending daripada anak saya. Tapi anak saya itu ada yang lebih serius atau lebih parah. Sampai dia sudah muntah darah, diare sudah darah. Saat itu dia sudah tidak bisa menerima asupan makanan dan minuman. Kami diberi kabar oleh anak saya yang waktu itu berusaha untuk memberitahu kami kalau dia sudah minta pulang saja, minta ketemu dengan anak-anaknya. Bagaimana perasaan saya? Kami bertiga itu hidupnya terpisah-pisah. Jadi di rumah sakit itu pun tidak boleh satu kamar, harus terpisah-pisah, saya, suami dan anak saya. Saat itu kami diberitahu kalau keadaan anak saya seperti itu. Tuhan, saya hanya dapat menjerit sebagai seorang ibu. Aku minta janji-Mu ya Tuhan untuk kesembuhan anakku. Saya tidak memikirkan diri saya. Saya tidak memikirkan diri suami saya, sebab keadaan kami berdua jauh lebih baik daripada dia. Tuhan, mana janji-Mu? Aku minta kesembuhan dari-Mu ya Tuhan. Saya tidak mau nanti, tapi saya minta sekarang Tuhan. Sekarang. Anak saya dalam keadaan seperti itu. Itu adalah hari keempat, di mana dia itu down, ngedrop, infus, suntikan, obat-obat yang disuntikan itu sudah tidak bisa masuk karena darah itu sudah menggumpal. Setiap kali obat mau dimasukkan itu harus disuntik untuk pengencer darahnya agar obat itu bisa masuk. Saya tidak tahu berapa ratus kali saya sebutkan anak saya. Tuhan, tolong anak saya Nila, tolong Tuhan. Nila, Nila, terus saya berdoa. Saya berdoa itu saya sambil teriak-teriak. Saya seperti tidak sadarkan diri untuk menyebutkan nama dia dan minta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi, saudara? Beberapa jam kemudian Tuhan menjawab doa saya. Bagaimana saya tidak percaya sama Tuhan Yesus? Kau adalah sumber kekuatanku Tuhan. Kepada siapa saya harus meminta selain kepadamu? Oh Tuhan yang besar, oh Tuhan yang dahsyat, Engkau yang sanggup menyembuhkan segala apapun penyakit itu. Penyakit yang sangat mengerikan saat ini adalah COVID-19. Tuhan jamah. Tuhan menyertai keluarga kami. Beberapa jam kemudian, dia mengabarkan kalau dia merasa lapar. Coba. Puji syukur, saya sampai terbahak-bahak. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan anak saya. Oh Tuhan Yesus luar biasa untuk kami. Saya sampai tidak bisa berkata apa-apa. Dan saat itu, setiap kali saya pejamkan mata, saya panggil Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan.
Saya melihat bayangan Tuhan Yesus itu tersenyum sama saya. Oh Tuhan, luar biasa Engkau. Kalau tidak ada Engkau dan kami tidak percaya kepadamu, entah apakah kami masih bisa di sini. Saya tidak tahu. Karena Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih juga untuk semua jemaat yang sudah mendukung kami, mensupport kami. Bapak Ibu Gembala di tempat ini yang begitu besar memperhatikan kami. Satu hal yang Tuhan, meskipun dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan memberikan satu sukacita yang luar biasa. Anak saya sudah kembali kepada Tuhan Yesus. Rencana Tuhan adalah rencana yang luar biasa yang kami tidak tahu. Tetapi rencana Tuhan adalah rencana yang indah untuk kami, untuk saudara. Terima kasih kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa, amin. Berharap kita terus berpegang teguh kepada pribadinya, karena Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Apapun yang terjadi, Dia Allah yang setia. Artinya Dia Allah yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian.
Apa jadinya hidup kami kalau Tuhan tidak bersama kami? Kebersamaan kami dengan Tuhan itu adalah rahasia kemampuan kami, rahasia kekuatan kami, rahasia pengharapan kami. Meskipun jalan-jalan Tuhan seringkali sukar kami pahami, tapi kami percaya bahwa selama kami bersama denganmu, kami sedang dibawa menuju satu air yang mulia. Terima kasih, pagi ini kami sungguh bersyukur kalau kami bisa berkumpul kembali. Dan kami percaya bahwa ada pesan yang daripada Tuhan yang ingin kau lepaskan buat kami, yang memperlengkapi kami, sehingga ketika kami kembali, kami jadi tahu apa yang kami mesti lakukan dalam hidup ini. Mari Roh Kudus bicara buat kami. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang bisa menjadikan mata hati kami terang, sehingga membuat kami mendengar kebenaran dan diwahyukan, sehingga kebenaran ini boleh sungguh mengubah hidup kami. Terima kasih, kami mau belajar dalam pertolongan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi. Oke, senang sekali saya mendapat kesempatan dari Bapak dan Ibu Gembala tentunya untuk kembali ke tempat ini dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Oke. Saya sengaja mendengar khotbah Bapak Gembala Saudara di minggu pertama demi saya bisa menangkap visi beliau bahwa be strong together gitu. Saya mencoba menyimaknya tentang apa sebenarnya yang ditangkap oleh Bapak Gembala untuk menjadi visi tahun ini tentunya. Dan dalam kesempatan ini, khususnya dalam kebaktian pagi ini, saya ingin mengajar sebuah pelajaran yang menurut saya penting. Karena kalau saudara tidak memahami apa yang sebentar saya bagikan ini, maka mustahil visi dari gereja ini tercapai di tahun ini. Oke? Nah, pelajaran yang saya mau bagikan dalam kesempatan ini saya beri judul Maju Mundur. Oke, ya. Judulnya membingungkan ya saudara, karena memang hidup ini seringkali membingungkan juga ya. Judulnya adalah Maju Mundur. Nah, mengapa saya memberi judul Maju Mundur? Sebelum kita lihat beberapa ayat. Tanggal 7 Februari 2021, saya agak cukup terkejut ketika membaca berita ini. Karena judulnya ini ditayangkan di detik.com. Dan judulnya menarik perhatian saya, dikatakan bahwa kapan pandemi COVID-19 di Indonesia ini berakhir. Ini baru prediksi. Yang namanya prediksi berarti belum tentu kejadian, tapi minimal kita jadi tahu, punya gambaran. Dan ternyata nanti Bapak Ibu mungkin bisa lacak berita ini kalau penasaran, bahwa jika diperhatikan dengan jumlah penduduk dan vaksinasi yang nanti akan dilepaskan, maka ternyata prediksinya itu Indonesia baru selesai itu 10 tahun lagi, saudara. 1 tahun aja udah bikin pusing, apalagi 10 tahun. Kalau tidak salah ini sudah hampir 1 tahun, saudara. Sudah hampir 1 tahun. Karena bulan Maret minggu ke-4 kalau tidak salah itu semua berubah. Nah, tentu tujuan saya menyampaikan ini bukan membuat kita jadi tawar hati, tapi membuat kita jadi sadar bahwa memang kita berada di sebuah dunia yang selalu memberikan ketidakpastian. Betul? Setuju saudara? Dan bersyukurlah karena hanya Tuhan yang bisa memberi kepastian buat kita. Amin saudara. Nah, sekarang saya akan masuk ke pelajaran ini. Bahwa semua orang pasti merindukan dan mengupayakan kemajuan dalam hidupnya. Betul saudara? Dan tentu setiap kita menghindari terjadinya kemunduran. Bahkan
Salah satu motivasi kita untuk ikut Tuhan adalah supaya kita mengalami kemajuan. Setuju saudara? Apa yang membuat kita berdoa? Supaya kita mengalami kemajuan. Apa yang membuat kita berjuang untuk percaya pada Tuhan? Supaya kita mengalami kemajuan. Dan harapan kita tentu selalu mengalami kemajuan dari hari ke hari. Amin. Kita sangat menghindari yang namanya kemunduran. Nah, mengapa? Tadi saya katakan pelajaran ini jadi penting. Karena ternyata banyak sekali orang percaya sedang kebingungan karena Tuhan sepertinya tidak membuat mereka mengalami kemajuan. Padahal tujuan mengikut Tuhan supaya kita mengalami kemajuan. Tidak sedikit dari konseling-konseling yang saya alami selama pandemi ini, saya bertemu dengan banyak jemaat atau banyak jiwa-jiwa yang Tuhan izinkan bertemu dengan saya dan share dengan saya. Mereka mengalami kebingungan karena mereka bilang begini, kenapa justru jadi karena pandemi ini saya mengalami kemunduran. Kemunduran dalam bisnis, kemunduran dalam apalagi pelayanan, pokoknya mundur semua deh kayaknya. Nah sekarang, ketika saya renungkan apa yang sedang terjadi ini, saya jadi ingat akan ayat ini, saudara. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Ternyata firman Tuhan berkata bahwa sebab rancanganku, ini rancangan Tuhan buat kita, bukanlah rancanganmu. Jadi Tuhan itu udah bukain kepada kita bahwa rancangan Tuhan itu sama kita tuh rancangannya beda banget. Ayat selanjutnya, dan jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Seperti, nah bedanya jalan Tuhan sama jalan kita, bedanya rancangan Tuhan sama rancangan kita. Di ayat 9 dijelaskan, seperti tingginya langit dari bumi. Jadi bukan langit ini ya, bukan langit-langit gereja. Langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu dari rancanganmu. Berarti dari ayat ini saja saat kita merenungkannya, maka kita jadi paham bahwa ternyata jalan Tuhan itu beda banget sama jalan kita. Nah sekarang, waktu saya renungkan ini, maka saudara perlu bersiap-siap bahwa rancangan Tuhan itu beda sama rancangan kita. Karena seringkali kita jadi bingung, kita udah merencanakan sesuatu, sementara akhirnya rancangan Tuhan itu beda banget sama rancangan kita. Sekarang, coba lihat ayat berikut ini. Berdasarkan Lukas pasal 9 ayat yang ke-23, Tuhan Yesus itu menurut saya adalah pribadi yang super jujur. Kenapa saya bilang super jujur? Dia itu gak pernah nutup-nutupi dari kita. Dia udah bicara belak-belakan di depan, bukan di belakang. Oke, di depan. Lukas 9 ayat 23 bilang begini, katanya kepada mereka semua, siapa mereka semua di sini? Orang-orang yang sedang ikut dia. Setiap orang, berarti gak ada pengecualian. Berarti kan kata setiap orang, berarti gak ada pengecualian, gak ada yang luput. Setiap orang yang mau ikut aku, yang mau berjalan bersamaku, ia harus, apa saudara? Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap minggu, setiap hari, dan mengikut aku. Kita sudah sangat sering dengar ayat ini. Tapi saat saudara merenungkan baik-baik ayat ini, sebenarnya tadi saya katakan ini, Tuhan Yesus itu pribadi yang super jujur. Kenapa saya bilang super jujur? Dia ngomong sama orang-orang yang mau ikut dia, bahwa kalau kamu ikut aku, kamu harus sangkal dirimu, pikul salibmu tiap hari loh. Berarti Tuhan sebetulnya lagi udah buka-bukaan sama kita, kalau berjalan sama Tuhan itu enggak enak. Agak bingung? Kita cuma bilang, sangkal diri pikul salib. Sebenarnya nggak sadar bahwa makna dari statement ini bahwa berarti kalau nanti kamu mau ikut aku akan bawa jalan ke jalan-jalan yang kamu harus sangkal dirimu. Berarti sangkal diri itu nggak enakin buat daging, saudara. Makanya nggak heran, saya lihat di sini, coba lihat ini, ketidakmengertian kita terhadap jalan dan cara Tuhan dapat berujung kepada kekecewaan terhadap Tuhan. Nah, kenapa hari-hari ini ada banyak orang yang tawar hati? Kenapa? Simple, karena kita berpikir gini, saya udah sungguh-sungguh sama Tuhan,
kok hidup jadi nggak tambah baik? Akhirnya kita jadi malas. Kita ngerasa bahwa kalau memang hidup nggak tambah baik, buat apa saya sungguh-sungguh sama Tuhan? Bukankah itu logika banget, logik banget? Kalau kita melakukan sesuatu dengan all out, dengan sungguh-sungguh dan sepertinya tidak ada hasilnya, apakah saudara tetap antusias dalam melakukan itu? Tentu tidak. Makanya saya melihat bahwa ada banyak orang yang akhirnya karena kita tidak memahami jalan dan cara Tuhan, akhirnya kita tanpa sadar kita lagi kecewa sama Tuhan. Cuman kita nggak berani jujur. Kita nggak berani jujur. Kenapa kita nggak berani tinggalin Tuhan? Takut kehilangan sorga. Padahal sebenarnya tanpa sadar kita lagi kecewa sama Tuhan. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan kita tentang Tuhan dan membuat kita jadi bingung. Nah sekarang saya akan masuk ke perjalanan dari bangsa Israel. Coba lihat ini saudara. Di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayat 18. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini, maka kita tahu bahwa ternyata memang jalan Tuhan itu beda sama jalan kita. Lihat ini. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui apa saudara? Jalan, garis bawahi kata jalan. Ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Berarti kalau paling dekat paling cepat. Betul nggak saudara? Nah sekarang, sebab firman Allah berkata bahwa jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu apa saudara? Berputar melalui apa? Jalan lagi, melalui jalan di mana? Di padang gurun, bukan jalan orang Filistin. Terus menuju ke Laut Teberau dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tentu kita tahu akhir ceritanya bahwa Tuhan bawa mereka ke padang gurun. Dan akhirnya mereka kecewa sama Tuhan. Betul saudara? Sekarang coba lihat ini saudara. Sebelum dibawa ke Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang katanya susu madu itu banyak melimpah, bangsa Israel itu seperti ditarik mundur loh. Bukankah padang gurun itu lebih buruk dari Mesir? Kita ini seringkali mencemooh bangsa Israel yang bersungut-sungut sama Tuhan. Padahal kalau kita ada di posisi mereka, kita pasti akan lakukan tindakan mereka. Saya ulang sekali. Kita ini kalau baca ke bangsa Israel, kita mencibir mereka, kita meremehkan mereka, kita bilang ini keterlaluan, kerjanya bersungut-sungut tiap hari. Menurut saya wajar kalau kita ada di posisi mereka. Sudah paham ya? Waktu mereka dibebaskan oleh Tuhan, mereka dijanjiin katanya tanah perjanjian yang susu madu. Dibawanya ke jalan padang gurun. Sekarang, bukankah itu sama seperti ditarik mundur? Bukannya maju, malah mundur menurut saya. Nah sekarang, buktinya, lihat ini. Keluaran pasal 17 ayat 2-3. Keluaran 17 ayat 2-3. Ini salah satu bukti bahwa Tuhan itu sepertinya membawa mereka ditarik mundur. Perhatikan ini. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Aduh, bukankah ditarik mundur? Di Mesir mereka nggak pernah kesusahan air. Untuk dapat air nggak butuh doa kok. Untuk dapat air nggak butuh iman. Di Mesir itu mereka limpah sama air. Sementara di padang gurun mereka kekurangan air. Jelas di sini saudara. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Jadi please, berempatilah sama mereka. Kenapa saya bilang berempati sama mereka? Supaya kita bisa ngerasain bahwa posisi mereka tuh gak mudah loh. Kita cuma membaca, mereka ngalami loh. Dan ingat, semua itu dicatat sebagai peringatan dan pembelajaran buat kita. Itu warningnya dari Paulus loh. Nah sekarang, bagaimana dengan bilangan 11 ayat 5-6?
kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Nah kalau dalam kasus ini salah, bayar sama tenaga masalahnya, karena mereka jadi budak. Terus kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih, kurang bawang bombay rupanya di sini. Terus selanjutnya, tapi sekarang perhatikan ini, dulu kita dapat ikan, bawang, ini berbes banget ini memang. Ternyata Mesir tuh kalau mau tahu suasana Mesir kayaknya lihat kondisi berbes karena penghasil bawang. Tetapi sekarang kita kurus kering. Agak lebay-lebay sih menurut saya. Nggak kurus kering lah, cuman sehat aja. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Kembali saya mau ajak untuk saudara berempati sama mereka. Bukan berarti membenarkan mereka, tapi artinya punya empati itu bisa ngerasain struggle-nya mereka loh. Bahwa mereka ini bingung, dijanjiin tanah perjanjian, tapi kenyataannya yang ada adalah downgrade dari Mesir. Coba lihat ini. Pernahkah kita menyadari bahwa mengapa saat kita serius ikut Tuhan sepertinya hidup kita justru mengalami downgrade? Kayaknya muka-mukanya bukan muka downgrade ya di sini. Kalau yang saya jumpai banyak yang downgrade soalnya. Sebelum ikut Tuhan sama setelah ikut Tuhan, bukannya makin kaya, tapi sepertinya downgrade. Bukankah kita bingung? Bukankah seringkali kita panik? Nah sekarang pertanyaan saya, kalau saudara nggak ngerti jalan dan cara Tuhan ini, gimana saudara bisa memenuhi visi gereja ini tahun ini? Be strong together. Masalahnya kita udah sangat tidak strong. Nah sekarang, waktu saya renungkan ini, hal yang luar biasa adalah ini. Ternyata, cara Tuhan membawa kita maju adalah dengan membawa kita terlebih dahulu mundur. Mengapa saya pilih judul maju mundur? Kalau saudara nggak ngerti gambar ini, maka saudara nggak akan ngerti tema ini. Untuk sebuah anak panah bisa melesat jauh, anak panah itu harus ditarik mundur. Saya berharap saudara belajar sesuatu, mulai kebuka nih. Bahwa hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang mempertanyakan Tuhan dan mereka bilang, saya sudah beriman loh Pak, saya sudah berdoa, saya sudah melayani, tapi kenapa kok keadaannya sepertinya nggak tambah maju, tapi justru mengalami kemunduran. Pernah dengar orang yang curhat dengan saudara, dia bilang, kenapa makin saya sungguh-sungguh sama Tuhan, kok hidup jadi tambah berat? Itu kan downgrade. Harusnya kalau sungguh-sungguh sama Tuhan, hidup jadi lebih mulus, cari uang lebih gampang. Tapi kenapa kok sepertinya dulu waktu saya belum sungguh-sungguh sama Tuhan kayaknya uang gampang banget. Sekarang kok kayaknya setengah mati ya. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Waduh, jadi tambah susah deh. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau saudara tidak memahami pelajaran ini, saudara jadi kecewa loh sama Tuhan. Saat Tuhan menyingkapkan ini saya jadi sadar bahwa cara Tuhan membawa kita maju adalah dengan membawa kita terlebih dahulu mundur. Nah terus lihat gambar ini. Semakin anak panah itu ditarik mundur, perhatikan kata ini, maka semakin jauh anak panah ini akan melesat. Betul nggak saudara? Ini hukum. Kalau ditariknya cuma hanya sedikit, lajunya juga sedikit, pendek. Tapi begitu ditarik sangat panjang sampai mentok kalau orang bilang, dan dilepas, bayangin dia, dilepas, itu melesat jauh. Bukankah pelajaran ini harusnya menghibur kita? Kalau hari-hari ini saudara bilang sejak COVID ini kok jadi hancur-hancuran Pak. Jadi kayaknya habis-habisan Pak. Oke, jangan panik. Karena jangan-jangan Tuhan sedang menarikmu mundur demi bisa membuat engkau bisa melaju dengan sangat jauh. Kita akan belajar 3 tokoh, nggak banyak-banyak. 3 tokoh aja udah kebanyakan kayaknya ya. 3 tokoh saja di Alkitab dengan cepat. Di mana 3 tokoh ini lagi ngalami prinsip ini.
Yang pertama, siapa dia? Daud. Coba lihat ini, saya nggak mau bahas secara detail, tapi nanti saudara bisa pelajari di rumah. Di 1 Samuel pasal 16 ayat 12 sampai 13. Bayangin ketika Daud sedang menggembalakan kambing domba di padang, dan tiba-tiba dia dipanggil oleh seseorang untuk cepat pulang. Karena ternyata ada seorang nabi yang datang ke rumahnya, mau mengangkat dan melantik untuk menjadi raja pengganti Saul. Kita bisa bayangin Daud itu benar-benar orang yang terlupakan ya, anak buangan dalam tanda petik. Karena saudara-saudaranya, kokoh-kokohnya dipanggil kok. Kedatangan sama ke rumahnya itu peristiwa yang sangat penting loh sebetulnya. Sangat penting. Tapi kalau sampai Samuel nggak tanya sama Isai, cuman seginikah anakmu ini? Itu Isai nggak ingat bahwa dia tuh masih punya anak yang namanya Daud loh. Baru ingat, iya masih ada satu tuh. Berarti ini nggak masuk hitungan loh saudara. Oke? Dipanggil, begitu muncul ketemu Samuel, Samuel dapat suara Tuhan bilang, ini loh orangnya. Langsung dia diurapi. Oke? Diurapi. Jadi saudara bisa bayangin, kalau saudara jadi Daud kira-kira seneng gak? Seneng banget. Gila, diurapi. Hati-hati kalau saudara dapat nubuatan, apalagi nubuatannya nubuatan besar. Kalau nggak siap hati, nggak ngerti Tuhan dan nggak kenal Tuhan, saudara jadi kecewa. Biasanya kan nubuatan itu nubuatan yang besar-besar ya. Aku melihat bahwa Tuhan akan membawamu gitu kan. Tuhan akan mengangkatmu. Itu memang rencana Tuhan. Tapi masalahnya jalan yang dia pilih untuk nyampe ke sana itu saudara perlu tahu. Saudara paham maksud saya? Sekarang kita telusuri yuk kehidupan Daud kayak apa. Dia dapat janji Tuhan. Dia dapat destiny yang sangat mulia dan sangat besar. Kalau saudara jadi Daud mengalami 1 Samuel 16 ayat 18 sampai 19, ayat 21 sampai 22, kira-kira perasaan saudara gimana? Coba lihat ini ya. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Ini dipromosiin, nama Daud itu dipromosiin sama Saul. Karena Saul itu kan dirasuk sama roh jahat ya. Terus, kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya. Garis bawahi kata itu. Dan ia menjadi pembawa senjatanya. Kalau pembawa senjatanya itu orang kepercayaan loh itu. Gak mungkin kalau orang gak kepercayaan terus boleh pegang senjatanya. Oke, terus. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Nah, saya mau tanya, kalau saudara ada di posisi Daud saat itu, kira-kira perasaan saudara gimana? Saudara jadi curiga nih. Curiganya curiga positif. Waduh, memang benar janji Tuhan itu. Saya makin dekat sama istana. Paham maksud saya? Dia langsung bilang gini, waduh, memang benar tuh nubuatan Samuel. Saya jadi kesayangan lagi. Tinggal tunggu waktu, lalu Saul akan ngangkat saya jadi raja. Saudara paham maksud saya? Itu pikiran Daud. Tapi beda sama pikiran Tuhan. Bukannya jadi raja, Daud menjadi buronan nomor 1 di Israel. Masih ingat itu? Begitu dia berhasil, orang mulai puja-puji Daud, kedengeran sama Saul, dari cinta berat jadi benci berat. Sampai akhirnya mau berupaya dibunuh berkali-kali. Sampai akhirnya Daud harus lari dari istana. Saya mau tanya, kalau saudara ada di posisi itu, mulai bingung gak itu? Kalau tadi kan kayaknya didekatkan sama destiny. Sekarang kok kayaknya dijauhkan dari destiny. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau kita belajar dari biografi Daud, Tuhan tarik Daud mundur. Mundurnya itu nyakitin loh.
Lihat ini. 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 13. Ini nyakitin banget menurut saya. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul sampailah ia kepada Akhis raja kota Gad. Aneh nggak ini? Tentu kita pelajari dari biografi Daud bahwa Saul itu kejar Daud kemana-mana. Dia selalu berpindah tempat dan selalu ketahuan. Kenapa ketahuan? Simple. Nggak ada dari bangsa Israel yang mau menyembunyikan Daud karena totohannya nyawa. Saul itu udah mendemonstrasikan kan bahwa siapa yang menyembunyikan Daud itu dibantai sama seluruh keluarganya. Jadi kalau saudara ada di posisi bangsa Israel pada saat itu, nggak ada yang berani untuk menyembunyikan Daud. Ketahuan habis. Jadi bisa dibayangin Daud itu berpindah-pindah dan tidak ada tempat aman buat dia. Sampai saking putus asanya dia harus nyebrang ke tempat musuh. Ini kan menurut saya memalukan. Minta perlindungan sama musuh. Perhatikan ini. Pegawai-pegawai Ahis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari, demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut. Aduh, sekali. Aduh, kepada Akhis raja kota Gad itu. Orang yang katanya beriman banget sampai ada di titik nadir loh saudara. Gue lihat aja dihadepin. Tapi di titik itu dia kehilangan iman loh saudara. Dia udah gak bisa mempercayai Tuhan itu bisa lindungi dia loh. Saya pikir hari ini saya datang untuk menghibur saudara. Dia menjadi takut sekali. Pernah ngalami ini? Sebelum COVID mungkin kita dikenal sebagai man of faith. Tapi sejak COVID kita jadi man of fear. Ketakutan. Takut. Keluar rumah aja takut. Saya nggak bilang bahwa kita nggak bijak terus akhirnya keluar kemana-mana tentu. Jadi kita ketakutan sekali. Padahal kita sebelumnya sepertinya beriman sekali. Sebab itu, apa yang terjadi ketika dia takut sekali? Ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka. Saya berharap saudara punya empati dan imajinasi ini, nonton peristiwa itu. Ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila. Di dekat mereka, ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Saudara kalau lihat itu di depan mata saudara ngenes nggak itu? Dari orang yang giant killer. Dia dibawa mundur. Pura-pura gila, memalukan diri sendiri. Seperti itu. Saya yakin sesetres-stresnya kita nggak sampai kayak gini tuh. Tapi Daud pernah mengalami titik ini loh saudara. Sampai kapan Tuhan narik dia mundur? Sehingga tadi semakin jauh ditarik mundur, maka semakin jauh nanti melesat ke depan. Sampai titik kapan mentoknya Daud itu ditarik mundur? Menurut saya titik mentoknya adalah pengalaman Siklag. Masih ingat pengalaman Siklag? Saya nggak punya waktu untuk membacanya. Dia akhirnya membelot ke musuh. Masih ingat itu? Dia pura-pura membelot. Dia bilang, kita udah CS sama kamu aja deh.
Dan akhirnya memang Raja Akhis memberikan sebuah kota yang namanya Siklag untuk Daud bersama dengan pengikutnya dan seluruh keluarga mereka besar mereka tinggal di situ. Bisa dibayangin seorang Daud yang katanya man of faith dan orang beriman, orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengenal Tuhan. Tapi ada di satu titik akhirnya dia harus minta perlindungan dari musuh. Dan tentu kita tahu kisahnya bahwa ketika dia maju berperang, dia pulang, dia melihat kondisi Siklag terbakar habis. Seluruh harta benda mereka habis. Dan bukan hanya itu, keluarga mereka diculik, nggak tahu kemana dan nggak tahu siapa yang menculiknya. Itu parah kan? Di titik paling nadir hidup Daud itu apa? Pengikut-pengikutnya yang selama ini beri nyawa buat dia, itu udah pegang batu mau lempari Daud dengan batu loh. Pernah ngerasain orang yang selama ini dukung kita justru ada di pihak jadi lawan kita? Gak ada yang bisa dukung kita. Tapi hari itu dia berkata, Alkitab katakan, lalu Daud menguatkan kepercayaannya. Akan datang waktunya kita sendirian. Terima kasih kalau hari-hari ini mungkin ada komunitas yang luar biasa yang support kita. Tapi percayalah, komunitas itu bukan Tuhan. Ada masa-masanya sepertinya Tuhan izinkan kita sendirian. Karena di titik itu kita akan sadar bahwa hanya Tuhan yang tertinggal dalam hidup kita. Tapi kalau saudara baca kehidupan Daud, di titik itulah titik paling ujung. Karena begitu dilepas, dia mulai menanjak dan akhirnya sampai ke istana. Itu tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua tentu saudara bisa tebak siapakah dia. Yusuf. Masih ingat itu? Dia dapat mimpi 2 kali lagi. Itu konfirmasi kan namanya. Kalau sekali mah bisa aja bunga tidur. Ini 2 kali konfirmasi namanya. Bahwa dia bakal jadi orang besar. Sampai seluruh keluarganya bisa sujud menyembah dia. Besar banget destininya. Tapi kalau saudara jadi Yusuf bisa dibayangkan. Bukan jadi pemimpin, tapi Yusuf jadi budak. Dibawa mundur tuh. Jadi anak kesayangan, jadi budak. Budak udah mentok? Belum. Mentoknya apa? Narapidana. Ditarik mundur. Nah, saudara bisa lihat apa yang Yusuf pikirkan dan rasakan saat kenyataan hidupnya sangat bertolak belakang dengan mimpinya. Saudara paham maksud saya? Kalau saudara ada di posisi Yusuf, kira-kira gimana tuh coba? Coba bayangin perasaan saudara bagaimana? Tadi saya katakan kan, bangsa Israel itu dibawa mundur. Makanya nggak heran mereka bersungut-sungut. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka bingung. Katanya tanah susu madu. Ini apa? Hari ini, coba tempatkan dirimu jadi Yusuf. Itu mimpi buyar, saudara. Mimpi buyar. Dilupakan. Masih ingat waktu dia minta bantuan? Dilupakan selama 2 tahun sama orang yang ditolongnya. Dan saya yakin itu dia udah putus asa tuh. Justru pas dia udah dalam posisi putus asa itu, Tuhan mulai bekerja. Masih ingat itu? Tuhan memberi mimpi kepada Firaun. Dan akhirnya dia diingat. Dia dikeluarkan dari penjara. Dan di titik itu dia mulai melesat. Amin, saudara. Saudara belajar sesuatu hari ini? Bahwa kalau saudara sedang ditarik mundur, itu bukan berarti Tuhan gak ada. Ya, hidupmu sepertinya mundur, tapi percayalah, selama tangan Tuhan ada dalam hidupmu, jangan takut. Memang ditarik mundur, tapi tangan Tuhan yang sedang memegangmu. Dan percayalah bahwa dia sedang memiliki sebuah rencana dalam hidupmu. Ya, memang jalannya beda sama jalan kita. Kalau jalan kita kan pengen cepet toh. Betul nggak? Jalan kita, rancangan kita ya kalau misalnya dinubuatin ini ya nanti kejadiannya gini lalu sampai. Tapi ternyata Tuhan punya rancangan dan jalan yang sangat beda dengan kita. Itu tokoh yang kedua. Siapa tokoh yang terakhir yang saya ingin sampaikan? Menurut saudara kira-kira siapa? Teladan yang sempurna kita yaitu Yesus Kristus. Lihat ini. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Coba perhatikan ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia.
Ia telah, apa saudara? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya mau tanya, Yesus dibawa mundur gak? Yesus dibawa mundur? Iya, bahkan sangat mundur menurut saya. Saudara bayangin ya, di salib itu ditelanjangi loh sebetulnya. Lukisan kita aja yang sebetulnya sopan, itu benar-benar dipermalukan dengan sangat luar biasa. Habis-habisan. Coba saudara bayangkan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara belajar sesuatu? Sekali ber-Yesus. Saudara mau seperti Yesus katanya. Betul nggak saudara? Saudara mau seperti Yesus? Kalau mau seperti Yesus, berarti saudara akan melewati jalan-jalan yang Yesus pernah lewati, di mana kita ingin dipromosi toh, kita ingin dibawa maju, kita ingin dilempar Tuhan sejauh mungkin ke depan, tapi kita nggak sadar bahwa ternyata cara Tuhan membawa kita ke sana adalah dengan Dia terlebih dahulu harus membawa kita mundur. Timbul pertanyaan, saudara bertanya nggak seperti saya bertanya? Mengapa harus ditarik mundur? Apa sih sebenarnya agenda Tuhan waktu membawa kita mundur? Ada dua, saya nggak perlu bicara panjang-panjang yang banyak-banyak, cukup dua saja dulu. Apa sih yang menjadi alasan mengapa Tuhan harus menarik kita mundur sebelum melepaskan kita jauh ke depan? Yang pertama menurut saya adalah ujian ketulusan. Waktu Tuhan menarik kita mundur, disitulah kita mengalami ujian yang namanya ketulusan hati. Mengapa saya katakan ujian ketulusan hati? Kenapa ujian ketulusan hati itu seringkali adalah ujian yang kita tidak sadari? Karena ini saudara, karena tanpa sadar kita sedang mencoba memperalat Tuhan sebagai kendaraan untuk kita dapat mencapai ambisi kita. Betul nggak saudara? Jujur, kenapa sih saudara terima Tuhan? Supaya impianmu tercapai, supaya keinginanmu tercapai, supaya angan-anganmu, supaya ambisimu itu bisa tercapai. Engkau sadar bahwa kalau nggak ada Tuhan nanti nggak sampai. Lalu kita terima Tuhan, kita tanpa sadar, saya ulang kata, tanpa sadar, kita sebenarnya lagi pakai Tuhan loh. Untuk apa? Untuk jadi kendaraan buat kita sehingga kita bisa sampai pada ambisi kita. Padahal sebenarnya pada akhirnya kita akan sadar bahwa sebenarnya kita nggak bisa memperalat Tuhan. Bahwa sebenarnya rencana Tuhan itu jauh lebih hebat dari rencana kita. Kenapa tadi saya katakan bahwa mengapa harus ditarik mundur? Mengapa anak panah itu sebelum dilepas harus ditarik mundur? Mengapa hidup kita sepertinya sebelum dilepas dibawa maju ke depan, Tuhan harus menarik kita mundur ke belakang? Karena ternyata tadi saya katakan ujian ketulusan hati. Coba lihat ini saudara, lihat ini. Masih ingat dan belajar dari kehidupan istrinya Ayub? Apa yang kita pelajari dari istri Ayub? Dia memprovokasi suaminya untuk mengutuki Allahnya. Nah, catatan saya di sini adalah ini. Coba lihat ini. Saat Tuhan sepertinya sudah tidak lagi menyenangkan atau menguntungkan kita lagi, apakah kita masih tetap mengikutinya? Saya ulang. Saat Tuhan sepertinya sudah tidak lagi menyenangkan atau menguntungkan kita lagi, apakah kita masih tetap mengikutinya? Saudara pernah nyadari saat ikut Tuhan udah gak asik lagi? Waktu pertama kali ikut Tuhan asiknya minta ampun ya. Wah, cinta mula-mula. Heboh pokoknya. Seneng sekali. Cerita tentang Tuhan. Tuhan baik. Semua orang aja kita selalu bilang Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi waktu kita jalan sama Tuhan, diproses sama Tuhan, pernah ngerasain Tuhan sepertinya sudah tidak baik lagi?
Enggak ya, rupanya enggak ya saudara ya. Kalau saya sering alami itu, sepertinya Tuhan sudah tidak menyenangkan lagi tuh. Tuhan sepertinya sudah tidak menguntungkan lagi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah saat kita udah berdoa, tapi nggak ada manfaatnya sepertinya. Kita udah tetap percaya, tetap bertahan, tetap bersabar, tetap berusaha mempertahankan iman. Tapi bukannya keadaan jadi lebih baik, tapi sepertinya jadi lebih buruk. Sampai akhirnya kita tergoda untuk gini, udah deh, nggak usah percaya Tuhanan sekarang. Di titik itu, cepat atau lambat, setiap orang percaya pasti akan mengalaminya. Pasti akan mengalaminya. Dan kalau sampai kita diizinkan itu bukan berarti Tuhan gak baik, saudara. Paham maksud saya? Bukan karena Tuhan gak baik. Karena seringkali kita menerjemahkan kebaikan Tuhan itu sebatas apa? Kesenangan kita. Betul gak, saudara? Bukan keselamatan kita, kesenangan kita. Selama Tuhan menyenangkan, kita bilang Tuhan baik. Tapi selama Tuhan sudah tidak menyenangkan, kita bilang Tuhan gak baik. Selama Tuhan memberi semua keinginan dan doa-doa kita, kita bilang Tuhan itu baik. Tapi begitu Tuhan sepertinya tidak menjawab doa-doa kita, kita udah curiga Tuhan itu udah mulai gak baik rupanya. Nah hari ini, mengapa Tuhan harus menarik kita mundur sebelum dia melepaskan kita jauh ke depan? Karena disitulah Tuhan sedang menguji ketulusan hati kita. Di titik itu kita diuji. Dasar kita ikut Tuhan itu apa sih? Karena butuh atau karena cinta? Paham saudara? Kalau semata-mata cuman butuh, maka waktu Tuhan sepertinya sudah tidak menyenangkan dan menguntungkan, maka kita kehilangan dasar untuk tetap ikut Tuhan. Itulah yang menjadi dasar dari istri Ayub. Dia bilang begini, kalau percaya Tuhan begini, buat apa percaya Tuhan? Udah kutuk aja lalu mati. Sementara Ayub bilang, enggak. Dalam bahasa sederhananya gini, ikut Tuhan itu suka duka. Bukan cuma hanya suka terus, tapi ada dukanya. Dukanya itu apa? Waktu keinginan Tuhan berbeda dengan keinginan kita. Waktu Tuhan proses kita, waktu Tuhan didik kita, waktu Tuhan memurnikan kita, itu memang duka. Tapi selalu ujungnya adalah kemuliaan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari yang kedua? Yang pertama tadi, tujuan Tuhan menarik kita mundur. Apa sih? Yang pertama, ujian ketulusan hati. Yang kedua, yang saya catat di sini adalah ini, saudara. Rencana Tuhan terlalu besar dan terlalu mulia, dan pasti akan memicu kesombongan kita. Terbukti dalam hidup Yusuf. Begitu dia dapat mimpi itu, dia cerita. Kenapa sih? Apa salahnya cerita? Yang salah bukan ceritanya. Yang salah adalah dia sedang membanggakan dirinya. Hati-hati ya saudara. Rencana Tuhan itu terlalu besar buat kita, terlalu mulia, sampai-sampai daging kita nggak kuat nanggungnya. Nah sekarang lihat ini. Sadarkah saudara bahwa kesombongan membutakan mata kita untuk melihat dan menyadari peran dan andil Tuhan dalam semua kemampuan kita? Apa sih yang Tuhan lakuin waktu membawa kita mundur? Nyadarin kita tentang kondisi kita tanpa Tuhan. Saya ulang. Apa sih yang jadi agenda Tuhan waktu tarik kita mundur? Nyadarin kita tentang kondisi dan keadaan hidup kita tanpa Tuhan. Sehingga waktu dia lepas kita jadi sadar tentang kondisi kita bersama dengan Tuhan. Saudara paham maksud saya? Saya ulang, ini penting sekali. Apa sih yang lagi jadi agenda Tuhan waktu dia narik kita mundur? Nyadarin tentang keadaan kita tanpa Tuhan. Gak bisa apa-apa kok. Demi supaya waktu nanti dia lepas kita jadi sadar itu semua terjadi ketika kita bersama dengan Tuhan. Makanya kalau nanti dilepas, nanti maju, jadi lebih maju dari yang lain, bukan jadi tambah besar kepala, tapi sadar bahwa ini kasih karunia. Kalau enggak, maka begitu Tuhan membawa kita maju, kita jadi makin sombong. Kita ngerasa kita hebat, lebih hebat dari yang lain. Lihat ini saudara.
Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu. Kesombongan itu bukan di mulut, di hati. Kita ini salah. Kesombongan itu bukan di mulut. Seringkali kesombongan itu nggak perlu terucap, karena itu ini aktivitas hati, saudara. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Hai orang kaya di sini, jangan sombong ya. Kita ini lebih mempercayai keringat kita dari Tuhan. Kita selalu bangga-banggain kerja keras kita toh. Padahal sebenarnya harusnya kita sadar bahwa kerja keras kita itu bukan jaminan kaya. Buktinya kuli-kuli itu lebih kerja keras dari saudara, tapi miskin terus tuh. Itu cuma nyadarin kita, tolong, bukan berarti terus kita males. Tapi kerja keras itu bukan jaminan kita kaya loh saudara. Karena firman Tuhan katakan bahwa kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan, kita tuh nggak bisa memperoleh kekayaan. Saudara masih antusias? Kesimpulan saya, jangan panik, jangan bersungut-sungut, atau bahkan mempertanyakan Tuhan. Tetaplah putuskan untuk tetap mempercayai Tuhan, karena Dia sedang mempersiapkan kita untuk melesat jauh. Jadi kalau lagi saudara bilang ini, Pak, kalau saya lagi dibawa mundur, khotbah ini buat saudara. Jadi kalau saudara bilang, kok saya nggak ngalami ya, justru sejak COVID ini saya melesat jauh. Jangan lupa, itu karena Tuhan memberikan kekuatan. Tapi kalau saudara sedang ada di bawah mundur sama Tuhan, jangan panik menurut saya. Tetapi catatan saya adalah ini, lihat saudara. Jika kita sedang mengalami kemunduran, catatannya, pastikan itu tidak terjadi karena kita melanggar prinsip-prinsip kebenaran. Karena belum tentu mundur itu lagi di bawah Tuhan. Cuman karena memang kita lagi mengalami konsekuensi dari ketidaktaatan kita di masa lalu. Waduh Pak, saya kehilangan kerjaan. Ini lagi dibawa mundur nih sama Tuhan. Waduh, haleluya. Setelah dicek, ternyata karena korupsi sudah dipecat. Itu bukan lagi ditarik mundur. Saudara sedang melemparkan dirimu mundur, itu bukan Tuhan. Jadi Tuhan tidak bertanggung jawab. Jadi coba cek, tidak semua kemunduran itu karena tangan Tuhan lagi tarik kita ke belakang loh saudara. Itu catatan kaki saya loh saudara. Jadi jangan seneng dulu, coba cek dulu. Iya ya, jangan sampai kalau saudara nipu, terus hari-hari ini bisnis saudara hancur dan mundur, menurut saya itu bukan karena Tuhan yang lagi bawa kita narik mundur. Saudara perlu bertobat. Oke? Nah sekarang, lihat ini. Sikap kita, nah ini catatannya. Saat Tuhan menarik mundur, akan menjadi penentu. Apakah kita jatuh atau jauh? Ngerti sekarang maksudnya? Sikap kita, perhatikan ini, saat Tuhan menarik kita mundur, itu akan menjadi penentu apakah kita akan jatuh atau jauh. Wow. Ngerti maksud saya? Bangsa Israel waktu ditarik mundur sama Tuhan, sikap mereka salah, betul? Waktu sikap mereka salah, bukannya jauh, malah jatuh. Betul nggak sih? Malah hancur, malah padang gurun malah jadi kuburan buat mereka. Tapi kalau saudara perhatikan tiga tokoh tadi, waktu mereka dalam situasi ternadir, mereka tetap berjuang untuk tetap mempercayai Tuhan. Nggak heran hidup mereka jadi jauh dan tidak jatuh. Peringatan saya, jangan sampai sikap kita salah. Justru waktu Tuhan bawa kita mundur, bukannya jauh, malah jatuh. Saya mau akhiri dengan ini, saya minta pemain musik bisa bersiap-siap. Saya mau tutup dengan ini.
bahwa pandemi COVID-19 menurut saya adalah saat Tuhan menarik gereja mundur. Ngerti maksud saya? COVID-19 ini menurut saya adalah saat Tuhan menarik gereja mundur. Sadarkah saudara bahwa gereja mengalami kemunduran sepertinya? Ini saudara bersyukur loh, gereja lokal kami di Bandung tuh belum bisa kebaktian offline loh saudara. Belum bisa loh saudara. Ada 2 gereja selama pandemi ini yang saya melayani di mimbarnya, hanya 2 loh. Lainnya lewat rekaman semua. Gak bisa apa-apa. Kita mau banggain LED kita yang mahal itu. Ada banyak gereja yang udah habis-habisan jutaan untuk ada LED, untuk panggung, set pemain, peralatan musik yang canggih. Gak kepake. Mau banggain semua yang ibadah-ibadah yang megah-megah itu. Gak kepake. Lighting, masih pakai lighting. Udah gak kepake. Tapi saya disadarkan oleh Roh Kudus. Memang sepertinya memang gereja lagi dibawa mundur. Dan memang dibawa mundur. Karena gereja sedang dibawa ke esensi. Demi semua yang aksesoris. Akhirnya bukan jadi fokus kita. Hari ini. Pesan Tuhan buat saudara. Jangan panik. Kalau seperti hidupmu dibawa mundur sama Tuhan. Karena itu adalah jalannya. Untuk membawa engkau maju ke depan. Hati-hati. Sikapmu akan menentukan apakah engkau jatuh atau jauh. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdiri, kita berdoa. Kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Ambil waktu tenang sebentar, saudara. Makasih Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Seperti Engkau, Yes. begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Yes. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turut tangan memulihkanmu. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turut tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turut tangan Memulihkanmu. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turut tangan memberkatiku. Firman-Mu sudah disampaikan dan aku terlalu percaya bahwa Roh Kudus sudah bekerja dalam hati kami. Engkau bukan bicara hanya pada pikiran kami, tapi Engkau bicara sampai pada kedalaman hati kami. Menjadikan mata hati kami terang, sehingga kami bukan cuma tahu, tapi kami jadi sadar
sadar tentang apa yang sebenarnya Engkau sedang kerjakan dalam hidup kami. Ampuni persungutan kami, keluh kesah kami, kecurigaan kami mendakwa Engkau, kami meragukan Engkau. Padahal sebenarnya Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih untuk pengalaman-pengalaman, kemunduran-kemunduran dalam hidup kami. Karena itu sedang menguji ketulusan hati kami dengan Tuhan. Itu sedang membereskan area kesombongan kami. Bapa, bicaralah dalam hati kami. Teguhkan firman ini, supaya kebenaran ini boleh membangun jemaat di tempat ini, untuk boleh memenuhi panggilan hidupnya. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya sama Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Baik Bapak Ibu, mari kita akan selesaikan ibadah kita. Sekali lagi bangkit berdiri bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan. Thank you Jesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib dalam segala jalan. Akhir ibadah kami, bagimu segala hormat, pujian dan kemuliaan. Tambahkan iman kami untuk terus mempercayai firman-Mu, mempercayai pribadi-Mu, bahwa Engkau setia. Bahkan di saat kami tidak setia, Tuhan Engkau tetap setia, karena Engkau tidak bisa menyangkali diri-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu, supaya kami berkaca, bercermin dari kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam keadaan seperti terkesan oleh kesaksian panca indera kami, apa yang dilaporkan oleh mata kami, ketika situasi kelihatannya semakin memburuk, tidak menguntungkan, tidak menyenangkan, bahkan cenderung kami stagnan dan bergerak mundur. Dalam situasi itu kami mau belajar tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Tidak apa-apa kami ada di sumur, yang penting Tuhan ada bersama dengan kami. Kami dalam situasi yang mungkin sepertinya ditinggalkan, tapi kami tahu Tuhan selalu bersama dengan kami. Engkau setia. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik buat kami. Dan firman-Mu, janji-Mu
tidak pernah gagal dalam penggenapannya dalam hidup kami. Kalau semuanya kelihatannya tidak baik, itu hanya masalah waktu saja. Karena Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang mempersiapkan kami supaya ketika waktunya tiba, kami tahu bahwa semua itu adalah perbuatan tangan Tuhan yang besar. Itu semua hanya karena kasih karunia. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah jadi berkat buat kami, jadi saluran kebenaran yang tersampaikan, yang datang dari hati Tuhan. Kami bersyukur, berkati hidupnya, pelayanannya, keluarganya, komunitas yang digembalakan. Tuhan juga berkati semua bertumbuh ke arah kepenuhan Yesus Kristus. Makasih Bapa di surga, kami bersyukur buat semua perbuatan dan karya Tuhan dalam hidup kami. Bagi-Mu segala kemuliaan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami pulang bersama-sama dengan membawa berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih sayang, kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang memimpin, menyertai, menolong kita untuk terus bergerak maju bersama-sama dengan Tuhan. Dalam situasi apapun kami tahu bahwa kita akan menjadi umat yang lebih daripada pemenang, karena Dia yang mengasihi kita. Kita membawa dan menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita terima berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.